Andre Vivaldi Pratama kini sekilas tak terlihat berbeda dengan anak seusianya. Tampil percaya diri menunjukkan ragam bakatnya. Mulai dari membacakan berita berbahasa Indonesia sampai menari dan bernyanyi dengan bahasa Inggris, Mandarin maupun bahasa Sunda. Sang bunda Valencia Mike Randa alias Silly tak berani memimpikan pemandangan ini sebelumnya. Hanya sekolah internasional berbahasa Inggris inilah yang akhirnya bersedia menerima kehadiran Andre. Kendala komunikasi pun sempat ia hadapi karena sejak kecil Andre kesulitan berbahasa Indonesia apalagi berbahasa Inggris. Tantangan tak berhenti sampai di situ, lantaran Andre juga mengidap epilepsi. Anak saya ada kecenderungan epilepsi, plus lama-kelamaan dia mulai regres. Jadi semua yang dia bisa tiba-tiba nggak bisa. Dia bisa eye contact, tiba-tiba nggak bisa. Dia bisa panggil mama tadinya, tiba-tiba nggak bisa. Semuanya mulai berkurang dan dia menolak untuk dipeluk. Terus dia mulai mencelakai dirinya sendiri. Kalau dia ngamuk dia bisa pukul kepalanya. Dan kalau dia udah cenderung mencelakai dirinya sendiri, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah bear hug. Perlahan tapi pasti Silly membawa Andre mengikuti beberapa terapi, seperti terapi sistem integrasi dan okupasi, hingga akhirnya Andre menunjukkan kemajuan. Dua anaknya yang lain juga berkebutuhan khusus. Kakak Andre, Aurelia Prinisha Majid yang biasa dipanggil Aurel, menyandang masalah over anxiety atau kekhawatiran berlebih sejak kecil. Ia takut bertemu banyak orang, panik saat berhadapan dengan berbagai situasi dan kesulitan mengambil keputusan. Dia bisa nangis, bajunya basah, muntah-muntah, sampai buang-buang air gitu. Itu yang membuat saya akhirnya jadi agak sulit untuk bergaul dengan teman-teman saya. Setiap saya bawa ke komunitas, entah teman-teman saya atau keluarga saya, dia pasti nangis-nangis jerit-jerit gitu. Atau ada keluarga yang nikah, itu kita nggak bisa berbaur. Sedangkan anak ketiga, Adrian Hiroshi Putra Majid, memiliki masalah alergi. Hiroshi kecil alergi terhadap hampir seluruh makanan. Silly pun tak kenal lelah menguji coba berbagai jenis makanan hingga berhasil temukan yang cocok bagi anaknya. Ketiga buah hati hadapi persoalan berbeda, Silly pun memutuskan berhenti bekerja. Bahwa anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini bukan produk yang gagal. Tuhan adalah arsitek yang agung. Karyanya tidak pernah gagal. Jadi ketika Tuhan menciptakan anak yang berkebutuhan khusus, Tuhan pasti tidak lupa menitipkan kelebihan buat anak ini. Kita baru bisa menyadari kelebihannya kalau kita berhenti mengeluh. Dalam membesarkan Aurel dan Andre, Silly berikan perlakuan berbeda. Silly menyikapi Aurel dengan tegas agar kelak berani ambil keputusan. Sebaliknya ia memperlakukan Andre dengan lembut. Setelah lalui berbagai terapi yang disertai kasih sayang tiada henti, ketiga anak Silly tunjukkan perkembangan berarti. Aurel kini menjadi lebih percaya diri. Bahkan ia berani pergi ke Kanada seorang diri untuk mengikuti kursus singkat animasi. Cita-citanya menjadi seorang animator. Papa tuh ngajarin aku buat kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku harus berani menunjukin, aku nggak boleh takut. Aku mesti berani ambil keputusan sendiri. Nah, terus dari situ aku jadi ngerasa kalau kan aku mau jadi animator. Nah, terus kalau aku mau jadi animator itu nggak mungkin aku pendem terus dong. Aku mesti berani ambil keputusan. Aku mesti berani ngelakuin apa yang aku mau. Dan Hiroshi yang sekarang lebih fleksibel dalam mengonsumsi makanan. Silly percaya, ia dan orang tua lain yang dititipkan anak berkebutuhan khusus adalah orang tua istimewa. Ia pun berusaha membentuk anak spesial yang berkualitas. Silly selalu berusaha tegar dan kuat di depan buah hati tercinta, dan tiap anak berikan pelajaran berbeda bagi hidupnya. Anak pertama mengajarkan saya menjadi perempuan yang peka, dan itu yang kemudian menjadi bekal buat saya dalam melayani anak-anak yang sakit saat ini. Terus anak yang kedua itu mengajarkan saya menjadi perempuan yang kuat dan gak gampang nyerah. Anak yang ketiga itu ngajarin saya untuk memberikan nutrisi yang baik buat anak-anak. So mereka ini adalah sekolah kehidupan yang nggak mungkin saya dapetin dari sekolah manapun di dunia ini.
Ingin berbagi berkat kepada lainnya, wanita 44 tahun ini menggagas Three Little Angels dan Rumah Harapan yang hadir di 5 kota Indonesia. Melalui gerakan sosial ini, ia ingin merangkul dan membantu keluarga dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Dan aksi mulia Silly telah menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan cinta yang udah nggak bisa digambarin lagi, dengan accepted-nya yang luar biasa, keikhlasannya gitu ya, yang itu bukan, kita mungkin orang luar melihat sebagai sebuah masalah yang besar gitu ya, sesuatu yang menyebalkan atau menyedihkan atau apa, tetapi Kak Silly bisa membuat itu menjadi sesuatu yang jadi it's a gift gitu. Silly hanyalah satu dari sekian banyak orang tua dengan anak yang tergolong spesial. Harapan terbesar Silly tak lain melihat buah hatinya ini mampu hidup mandiri di masa depan. Novita Sari, Hanif Abduh melaporkan untuk NET.